Mereka mungkin tidak bisa menjelaskan kenapa, tapi setiap kali namamu terlintas, detak jantung mereka berubah. Ada sesuatu dalam dirimu yang membuat mereka sulit tidur belakangan ini. Orang-orang di sekitarmu mulai terhipnotis oleh sesuatu yang tak kasat mata. Energi baru itu, auramu yang berubah, kini menjadi magnet yang mereka tak bisa tolak. Tapi, mengapa ini bisa terjadi sekarang? Dan apa yang sebenarnya terjadi denganmu, hingga semesta memutuskan untuk mengangkatmu ke frekuensi yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema orang-orang mulai terhipnotis dengan auramu yang baru. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu ini membuka sebuah reading yang penuh makna dan kedalaman, menyampaikan pesan bahwa di balik setiap tantangan dan rintangan yang pernah kamu alami, ada harapan yang terus menyala dan kembali membangkitkan semangat dalam diri. Seakan-akan energi penyembuhan yang muncul dari kedalaman jiwa mampu menyentuh setiap aspek keberadaanmu, menembus lapisan-lapisan luka dan trauma yang selama ini tersembunyi di balik penampilan luar, serta membangun sebuah aura terang yang memancar dari dalam dirimu. Seperti sinar yang tak pernah padam oleh gelapnya masa lalu dan kegelapan yang pernah melingkupi hidupmu. Sebenarnya, ini bukanlah sebuah perubahan yang terjadi secara tiba-tiba dan instan, melainkan merupakan hasil dari proses panjang yang penuh perjuangan, pengorbanan, dan ketekunan, yang akhirnya membuahkan hasil nyata berupa transformasi sejati. Sebuah perubahan yang lahir dari keberanian untuk menghadapi ketakutan terdalam, menyembuhkan luka-luka lama yang selama ini menjadi beban berat, dan membangun fondasi baru yang jauh lebih kokoh dan penuh makna, yang mampu menopang langkah-langkahmu ke depan. The Star menunjukkan bahwa kamu telah melewati masa-masa gelap dan penuh ketidakpastian, yang dulunya terasa seperti lorong tanpa ujung dan tanpa cahaya. Dan dari sana lahir sinar yang begitu kuat, begitu murni, dan tak lagi bisa dipadamkan oleh apapun di dunia ini. Orang-orang di sekitarmu, tanpa mereka sadari, merasakan ketenangan yang berbeda saat mereka berada di dekatmu. Seolah-olah mereka melihat sebuah versi terbaik dari diri mereka sendiri saat menatap matamu yang penuh kedalaman dan ketulusan, yang memancarkan harapan, kekuatan, dan keyakinan yang tak terlihat oleh mata biasa, tetapi sangat terasa di hati mereka. Tanpa mereka sadari, kehadiranmu menyebarkan sebuah kekuatan yang mampu memancing mereka untuk mencari validasi dari aura positif dan ketenangan yang terpancar dari dirimu, karena mereka merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar energi fisik. Mereka merasakan sebuah getaran spiritual yang menggetarkan hati dan pikiran mereka. Sebuah panggilan yang dalam untuk kembali ke sumber kekuatan batin mereka sendiri. Menyadari bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam diri dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Dan inilah awal dari sebuah efek hipnosis yang halus dan alami. Kamu secara tidak langsung menjadi cahaya dalam bayangan mereka sendiri. Sebuah petunjuk yang memandu mereka menuju kesadaran diri dan kekuatan pribadi yang selama ini tersembunyi di dalam diri mereka sendiri, yang sebelumnya tersembunyi di balik rasa takut dan keraguan. Auramu kini penuh dengan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan, karisma yang memikat hati, serta kekuatan femininitas atau maskulinitas ilahi yang membara, membentuk sebuah energi yang memancarkan kekuatan dan ketenangan sekaligus. Setiap langkah yang kamu ambil semakin memperkuat aura ini, dan setiap kata yang keluar dari mulutmu menjadi sebuah magnet yang menarik perhatian dan kekaguman, tanpa perlu usaha keras, karena kehadiranmu sudah cukup untuk membuat orang lain merasa tertarik dan terinspirasi. Queen of Wands adalah simbol dari magnet energi yang luar biasa.
Dia tidak meminta pengakuan dari orang lain, karena kehadirannya sendiri sudah cukup mengubah atmosfer di sekitarnya, memunculkan kekuatan yang tak terlihat, tetapi sangat terasa. Banyak dari mereka yang dulu meremehkanmu, yang pernah mengabaikan potensimu, kini mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya kamu? Apa rahasia di balik daya tarikmu yang begitu alami dan tak terbantahkan? Mereka mulai menyadari bahwa kekuatanmu tidak bergantung pada pengakuan eksternal, melainkan berasal dari kedalaman jiwamu yang penuh keyakinan dan kekuatan spiritual yang tak tergoyahkan. Kamu tidak lagi bergantung pada validasi eksternal atau pengakuan dari orang lain untuk merasa berharga. Energi ini bukan hanya membuatmu terlihat kuat dan percaya diri, tetapi juga menantang mereka yang selama ini hidup dalam ilusi dan ketidakpastian, memperlihatkan bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam diri dan keberanian untuk menjadi diri sendiri yang otentik. Kamu memaksa mereka untuk berkaca dan melihat ke dalam diri mereka sendiri, dan itulah yang membuat mereka merasa terhipnotis, karena kamu menunjukkan versi jujur dari diri mereka yang selama ini mereka sembunyikan dari dunia dan dari diri mereka sendiri. Perubahan aura ini tidak datang tanpa guncangan besar. Kartu The Tower muncul sebagai representasi dari proses penghancuran sistem lama dalam dirimu. Rasa takut, keraguan, trauma, dan ketakutan yang selama ini membelenggu energi positifmu kini telah runtuh secara perlahan dan pasti. Ketika fondasi lama itu hancur, kamu mulai membangun ulang dari awal, dengan struktur yang lebih kokoh dan berlandaskan pada kebenaran, serta kekuatan batin yang lebih dalam. Inilah mengapa orang-orang yang dulu mengenalmu merasa asing, bahkan takut terhadap transformasi besar ini. Mereka tidak lagi mampu memprediksi langkahmu, dan kehilangan kendali atas narasi yang selama ini mereka buat tentangmu. Mereka merasa terancam oleh perubahan yang begitu mendalam dan radikal ini, karena mereka tidak lagi mampu memprediksi apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, dan justru merasa takut terhadap kekuatan dan kebangkitanmu yang tak terbendung. Dalam kekosongan dan kehilangan kendali itu, mereka justru semakin tertarik, semakin ingin tahu, dan semakin terikat secara tidak sadar. Mereka terpikat oleh rahasia, misteri, dan kedalaman yang kamu tampilkan sekarang, yang membuat mereka merasa kecil dan tidak mampu memahami seluruh energi yang memancar dari dirimu. Sekarang, kamu tidak lagi menampilkan semua hal ke permukaan. Kamu memilih untuk menjadi versi dirimu yang lebih tenang, lebih dalam, dan lebih intuitif, yang mampu membaca energi dan situasi dengan kepekaan luar biasa. The High Priestess menunjukkan bahwa auramu kini bekerja dari dimensi yang lebih tinggi, dari kedalaman jiwa yang tidak bisa dijangkau oleh semua orang. Tidak semua orang mampu membaca dan memahami energi ini. Hanya mereka yang peka dan terhubung secara spiritual, yang akan tersentuh dan merasa terinspirasi. Hanya mereka yang mampu menembus lapisan-lapisan keheningan dan misteri yang kamu ciptakan, yang akan merasa terintimidasi. Karena mereka merasa kamu tahu sesuatu yang bahkan mereka sendiri tidak mampu hadapi. Sesuatu yang membuat mereka merasa kecil dan tidak berarti di hadapan kekuatan batin dan kebijaksanaanmu. Kamu mulai membuat orang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya kamu sembunyikan? Apa yang sebenarnya kamu ketahui dan rahasiakan dari mereka? Mengapa mereka merasa telanjang dan rentan saat menatap matamu yang penuh kedalaman? Mereka merasa seolah-olah kamu tahu sesuatu yang bahkan mereka sendiri belum berani akui. Sesuatu yang membuat mereka merasa kecil dan tidak berarti di hadapan kekuatan batin dan kebijaksanaanmu. Dan itulah yang membuat mereka terus terpaku padamu, terpesona oleh aura dan energi yang kamu pancarkan, yang tidak hanya memikat secara visual, tetapi juga menyentuh kedalaman jiwa mereka secara spiritual. Mereka merasa bahwa di balik ketenangan dan misterimu, tersembunyi kekuatan yang mampu mengubah dan mempengaruhi seluruh hidup mereka, secara diam-diam dan perlahan, tetapi pasti. Mereka merasa terhipnotis, terpesona oleh keanggunan dan kedalaman yang kamu pancarkan, yang mampu menyentuh setiap aspek kehidupan mereka,
membuka mata mereka terhadap realitas yang sebelumnya tersembunyi dan tidak mereka sadari, sehingga mereka mulai menyadari bahwa kamu adalah cerminan kekuatan dan kebijaksanaan yang selama ini mereka cari. Tetapi baru sekarang mereka mampu merasakannya secara nyata dan mendalam. Kemenangan akhirnya datang, bukan karena kamu berusaha menunjukkan kehebatan dan kekuatanmu secara terbuka, melainkan karena kamu tak lagi bergantung pada pengakuan eksternal dan merasa cukup dengan keberadaan serta kekuatan internalmu sendiri. Six of Wands adalah simbol dari keberhasilan yang diraih dengan diam dan ketenangan, di mana kamu akhirnya mendapatkan sorotan dan pengakuan yang pantas tanpa perlu berusaha keras untuk memamerkan pencapaianmu. Energi auramu sekarang memancarkan keberhasilan dalam keheningan dan kepercayaan diri yang tenang, yang membuat orang lain mulai berlomba-lomba ingin berada di dekatmu, ingin belajar darimu, meniru kekuatan dan kedalaman yang kamu miliki. Sementara yang lain ingin mengambil bagian dari sinarmu, berharap bisa mendapatkan sedikit dari energi positif dan inspirasi yang kamu pancarkan. Ada pula yang secara diam-diam berharap agar kamu gagal, hanya agar mereka merasa lebih baik dan merasa memiliki kekuatan atas dirimu. Tetapi mereka salah besar, karena energi baru ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka miliki dengan mudah atau dipaksakan. Ini adalah manifestasi dari perjalanan panjang dan penuh tantangan yang hanya kamu yang tahu betapa sakit dan gelapnya prosesnya. Perjalanan itu telah membentuk dan menguatkanmu menjadi pribadi yang tak tergoyahkan dan penuh kekuatan batin. Kamu telah melewati banyak rintangan, mengatasi ketakutan terdalam, dan bangkit dari reruntuhan lama dengan energi yang jauh lebih kuat dan bersinar terang. Orang-orang yang dulu mengenalmu mungkin merasa asing dan takut terhadap perubahan ini, tetapi mereka tidak mampu menolak kenyataan bahwa kamu telah menjadi pribadi yang lebih autentik, penuh kekuatan dan penuh pengaruh. Mereka terhipnotis oleh aura dan energi yang kamu pancarkan, yang tidak hanya memikat secara visual, tetapi juga menyentuh kedalaman jiwa mereka secara spiritual. Dan di balik semua itu, kamu tahu bahwa perjalanan ini masih berlanjut, bahwa setiap langkah dan setiap perubahan adalah bagian dari proses evolusi diri yang tak pernah berhenti. Kamu adalah cerminan dari kekuatan, keberanian, dan kebijaksanaan yang telah ditempa melalui perjalanan panjang dan penuh liku. Dan sekarang kamu siap untuk menghadapi babak baru dengan keyakinan penuh bahwa sinar dan harapan yang kamu bangkitkan kembali akan terus menyinari jalanmu dan orang-orang di sekitarmu, membimbing mereka dalam perjalanan mereka sendiri, memancarkan kekuatan dan cahaya yang mampu menembus kegelapan terdalam sekalipun, dan menyinari jalan menuju pencerahan sejati yang akan membawa mereka ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi, memperkuat keyakinan bahwa setiap langkah yang diambil, setiap perjuangan yang dilalui, dan setiap luka yang disembuhkan adalah bagian dari proses penyempurnaan diri yang tak pernah berhenti. Dan bahwa di balik semua itu, ada kekuatan yang lebih besar yang selalu menyertai dan membimbing setiap langkahmu, menuntunmu ke arah yang penuh keberhasilan, kedamaian, dan kebahagiaan sejati. Orang yang paling terguncang ketika menyaksikan perubahan besar dalam dirimu adalah mereka yang dulu merasa mereka menang saat kamu masih berada di titik rendahmu, saat kamu masih terjebak dalam ketidakpastian dan kelemahan. Mereka adalah orang-orang yang merasa berkuasa ketika kamu berada di bawah bayang-bayang ketidakpastian dan kelemahan, karena dalam kekuranganmu, mereka menemukan peluang untuk menunjukkan kekuasaan mereka, menganggap bahwa kekuatan mereka terletak pada kelemahan orang lain. Five of Swords berbicara tentang kemenangan yang tidak tulus, bukan kemenangan yang didapatkan melalui keadilan dan kejujuran, melainkan hasil dari manipulasi, permainan pikiran, serta strategi licik yang mereka gunakan untuk mengendalikan situasi dan merasa superior. Mereka terbiasa membuatmu merasa kecil dan tidak berdaya agar mereka bisa merasa besar dan merasa lebih unggul, merasa memiliki kontrol penuh atas emosimu dan jalan hidupmu, sehingga mereka bisa merasa aman dan merasa pantas mendapatkan kekuasaan di atasmu dan di lingkunganmu.
Mereka merasakan kekuasaan saat melihatmu terpuruk, merasa bahwa mereka bisa mengendalikan setiap aspek kehidupanmu hanya dengan menggunakan tipu daya dan kekerasan psikologis yang halus, yang mereka ciptakan dengan penuh rahasia dan tanpa rasa bersalah. Mereka biasa memanfaatkan kelemahanmu sebagai alat untuk memperkuat posisi mereka, memperbesar kekuasaan mereka atas dirimu dan orang-orang di sekitarmu, dengan menanamkan rasa takut dan keraguan dalam hatimu. Tapi kini, saat kamu berubah dan menemukan kekuatan sejati dalam dirimu, mereka mulai merasakan kepanikan yang mendalam dan tak terelakkan, karena mereka menyadari bahwa tanpa kamu sebagai korban yang bisa mereka manipulasi, kuasa mereka perlahan hilang, dan mereka merasa kehilangan sesuatu yang selama ini mereka anggap sebagai hak mereka. Mereka kehilangan sumber kekuatan yang selama ini mereka andalkan, sumber kekuasaan yang mereka bangun dari kelemahan, ketakutan, dan kerentananmu, yang mereka gunakan sebagai alat untuk menegakkan posisi mereka. Ini membuat mereka merasa terjebak dalam ketidakpastian dan kekosongan yang tak berujung, karena identitas mereka tergantung pada keberadaanmu yang rendah dan terpuruk. Dan mereka takut jika kekuatanmu yang baru ini akan mengancam keberadaan mereka secara keseluruhan. Inilah orang-orang yang merasa kehilangan kendali atas situasi dan perasaan mereka sendiri, merasa tersisih dari kekuasaan yang selama ini mereka banggakan dan bangun, merasa bahwa mereka tidak lagi mampu mempertahankan citra keunggulan mereka. Dulu, mereka bisa memancing emosimu, mengganggu kestabilanmu, dan membuatmu mempertanyakan harga dirimu sendiri, bahkan meragukan keberhargaanmu sebagai manusia, dengan menggunakan kelemahan dan kerentananmu sebagai alat untuk memperkuat posisi mereka. Mereka menggunakan kelemahanmu sebagai alat untuk memperkuat posisi mereka, tetapi kini mereka hanya bisa melihat dari kejauhan, menyaksikan perubahanmu yang tak lagi bisa mereka kendalikan, dan mereka tidak tahu lagi bagaimana caranya menjangkau hatimu yang telah sembuh dan berkembang. Mereka merasa asing dan tak berdaya menghadapi kekuatan baru yang muncul dari dalam dirimu. Kekuatan yang tidak mereka pahami dan tidak mampu mereka manipulasi lagi, karena kekuatanmu kini bersumber dari kedalaman jiwamu, dari perjalanan batin yang penuh keberanian dan ketulusan. Apa yang selama ini mereka sembunyikan darimu? The Moon muncul sebagai simbol dari ilusi, rahasia, dan sisi gelap yang disamarkan dengan senyum palsu, menutupi luka dan rasa iri yang mendalam dalam hati mereka. Mereka menyimpan rasa iri yang dalam, luka yang belum sembuh, dan ketakutan yang tak terlihat oleh dunia, yang mereka sembunyikan di balik topeng dan senyum palsu yang mereka tampilkan di depan umum. Tetapi sebenarnya mereka sangat takut akan kehilangan kendali dan posisi mereka di hidupmu. Mereka ingin menjadi sepertimu, memiliki keberanian, kekuatan, dan kedamaian batin yang kamu miliki. Tapi di saat yang sama, mereka takut jika kamu lebih bersinar dari mereka. Karena mereka takut jika keberhasilan dan kebahagiaanmu akan menjadikan mereka semakin kecil di mata mereka sendiri. Mereka pernah mengatakan hal-hal yang tampaknya mendukungmu, memberi semangat, dan menunjukkan dukungan. Tetapi di balik semua itu, tersembunyi kekhawatiran yang mendalam. Takut jika kamu melampaui mereka, mengungguli mereka, dan meninggalkan mereka dalam bayang-bayang ketidakberdayaan. Mereka menyimpan luka besar, pengalaman di mana mereka secara sadar maupun tidak menghalangimu berkembang, entah lewat kata-kata yang penuh niat merusak, tindakan yang mematahkan langkahmu, atau keputusan-keputusan yang dibuat demi menjaga kekuasaan mereka sendiri. Mereka tahu, secara sadar maupun tidak, bahwa mereka pernah melakukan hal-hal yang menyakitimu dan kini mereka menjadi pengamat diam-diam dari kejauhan. Mereka memantau media sosialmu, mendengar kabar tentangmu dari orang lain, dan pura-pura tak peduli, padahal sebenarnya mereka selalu ingin tahu, selalu penasaran, dan selalu berharap bisa mengetahui apa yang terjadi dalam hidupmu. Page of Swords menunjukkan energi stalker yang ingin tahu tentang kehidupanmu.
tetapi tidak cukup berani untuk muncul dan bertanya langsung, karena mereka takut kehilangan apa yang tersisa dari kekuasaan mereka jika harus berhadapan langsung dengan kenyataan. Mereka bahkan mencoba meniru beberapa perubahan yang kamu lakukan, mengikuti jejak langkahmu, berharap bahwa dengan meniru, mereka juga bisa mendapatkan kekuatan dan keberanian yang sama. Tetapi hasilnya tetap tidak memuaskan. Karena yang kamu miliki bukan sekadar perubahan fisik atau gaya hidup, melainkan sebuah transformasi jiwa yang mendalam dan tidak bisa dipalsukan, sebuah perjalanan batin yang penuh kesadaran dan keberanian, sesuatu yang tidak bisa ditiru atau dipaksakan oleh orang lain. Dalam diam, mereka menanggung beban besar, rasa bersalah karena pernah menyakitimu, rasa malu karena tidak mampu mendukungmu saat kamu membutuhkan, dan tekanan batin karena merasa gagal menjaga hubungan dan posisi mereka di hidupmu. Ten of Wands menunjukkan bahwa energi mereka penuh kepenatan dan kelelahan. Mungkin mereka tidak mengatakannya secara langsung, tetapi mereka lelah menjaga topeng dan berpura-pura tidak terpengaruh oleh perubahanmu. Mereka mulai merasa bahwa kamu telah meninggalkan mereka jauh di belakang. Dan itu membangkitkan luka penolakan lama yang selama ini mereka sembunyikan dari dunia. Bahkan dari diri mereka sendiri, menimbulkan luka yang semakin dalam dan perasaan kecewa yang semakin membebani hati mereka. Setiap kali mereka melihatmu berkembang, itu bukan hanya mengingatkan mereka pada kehilanganmu, tetapi juga pada kegagalan mereka sendiri untuk ikut bertumbuh bersamamu. Dan mereka merasa bahwa mereka tidak cukup kuat untuk mengikuti jejak langkahmu yang menanjak dan berani. Mereka merasa tertinggal, merasa gagal dalam usaha mereka untuk mempertahankan kekuasaan dan citra mereka di mata orang lain. Sehingga mereka mulai merasakan kekosongan yang semakin dalam dan ketakutan yang semakin menguat. Karena mereka sadar bahwa kekuasaan yang selama ini mereka banggakan tidak lagi mampu melindungi mereka dari kenyataan pahit ini. Mereka menyadari bahwa semua permainan mereka, semua tipu daya dan manipulasi, akhirnya gagal total, dan bahwa bukan hanya kamu yang telah berubah, tetapi juga mereka yang kehilangan arah dan kekuatan yang selama ini mereka banggakan. Pada akhirnya, kartu Seven of Swords muncul sebagai simbol dari pengkhianatan tersembunyi. Niat tersembunyi dan rencana yang dilakukan dalam bayangan, yang selama ini mereka sembunyikan dari dirimu. Mereka menyembunyikan lebih dari yang kamu tahu. Ada tindakan dan kata-kata yang pernah mereka ucapkan di belakangmu, yang tidak pernah sampai ke telingamu, dan yang mungkin mereka sendiri pun tidak sadar bahwa mereka telah melukai dirimu secara diam-diam. Mereka tahu, secara sadar maupun tidak, bahwa mereka bersalah dan takut bahwa kebenaran itu akan muncul ke permukaan, mengungkapkan semua kebohongan dan ilusi yang selama ini mereka bangun. Mereka takut kamu tahu segalanya, karena jika kamu tahu, maka mereka akan kehilangan kuasa terakhir yang mereka miliki. Ilusi bahwa mereka tidak bersalah, bahwa mereka adalah korban, dan bahwa mereka selalu berada di atas dalam setiap permainan. Mereka takut kehilangan posisi mereka, takut kehilangan citra palsu yang selama ini mereka bangun, dan takut jika semua kebohongan mereka akhirnya terbongkar, meninggalkan mereka dalam kekosongan yang benar-benar tidak mampu mereka tanggulangi. Kesimpulannya, orang yang paling terguncang oleh transformasimu bukan sekadar kehilangan akses ke dalam hidupmu, tetapi juga kehilangan versi lama dari dirimu yang dulu bisa mereka kontrol dan manipulasi, yang selama ini mereka klaim sebagai milik mereka, dan yang mereka banggakan sebagai kemenangan mereka. Mereka menyembunyikan rasa iri, kepalsuan, dan luka batin yang belum pernah mereka akui, bahkan kepada diri mereka sendiri, dan sekarang mereka hanya bisa melihatmu dari balik tirai, berharap suatu hari kamu kembali ke versi lama yang mereka anggap lebih mudah dikendalikan. Tetapi kenyataannya, semesta telah berbicara keras-keras bahwa kamu tidak akan pernah kembali ke sana lagi. Perjalananmu telah membawa perubahan sejati, dan mereka harus menerima kenyataan bahwa kekuasaan dan kontrol atas dirimu yang dulu mereka miliki sudah hilang untuk selamanya.
meninggalkan mereka dalam kekosongan yang semakin dalam dan ketakutan yang semakin menguat, merasa tersisih dan terluka karena tidak mampu lagi memegang kendali atas hidupmu. Dari kejauhan, mereka menyaksikan dengan rasa iri dan kekaguman yang bercampur rasa takut, menyadari bahwa kekuatanmu kini jauh melampaui apa yang pernah mereka bayangkan, dan mereka merasa tersisih dalam kekosongan yang semakin dalam, merasa bahwa semua permainan mereka, semua tipu daya dan manipulasi akhirnya gagal total. Mereka menyadari bahwa bukan hanya kamu yang telah berubah, tetapi juga mereka yang kehilangan arah dan kekuatan yang selama ini mereka banggakan. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyembunyikan rasa takut mereka di balik senyum palsu, sementara dunia terus berputar dan kamu melangkah maju dengan kekuatan dan keberanian yang baru, meninggalkan mereka dalam bayang-bayang ketidakpastian dan penyesalan yang mendalam. Mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan segalanya yang selama ini mereka manfaatkan untuk mengendalikan dan memanfaatkan orang lain, dan bahwa perjalananmu menuju kekuatan sejati telah menegaskan bahwa tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk menggagalkan langkahmu yang terus melangkah ke depan, menuju keberhasilan dan kebebasan sejati yang berasal dari dalam dirimu sendiri. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.